Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang berjudul bincang-bincang tentang nasib di akhirat. Dan pembahasan kita adalah seputar nasib di akhirat. Berarti bukan tentang pembicaraan masalah di mana? Di dunia. Jadi yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana nasib manusia di akhirat, bukan nasibnya di mana? Di dunia. Sehingga nanti kita tidak akan berbicara banyak tentang bagaimana menyikapi orang kafir di dunia misalnya, karena orang kafir juga macam-macam. Ada orang kafir dari kalangan ahlul kitab, ada orang kafir dari kalangan murtad, awalnya muslim kemudian keluar dari agama Islam. Ada orang kafir yang asli sejak dari lahir. Itu di dunia ada beberapa perbedaan di dalam menyikapinya, dan ini tidak akan kita bahas. Yang akan kita bahas adalah bagaimana nasib seseorang di mana? Di akhirat. Bagi yang membawa buku, silakan bukunya dibuka halaman 74. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki paragraf yang ke-37. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Wa man laqiya Allah bi dhanbin yajibu lahu bihi an-nar taiban ghayra musirrin 'alayhi fa inna Allah yatubu 'alayhi wa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at." Kata beliau, barang siapa menghadap kepada Allah dengan membawa dosa yang mengharuskannya untuk masuk ke neraka, dalam keadaan dia telah bertaubat dan tidak terus bersikukuh melakukan dosa tersebut, nasibnya apa? Sesungguhnya Allah akan mengampuninya, menerima taubat para hambanya dan memaafkan kesalahan. Dilihat baik-baik apa yang dikasih garis bawah. Inilah yang nanti akan membedakan antara poin ini dengan poin-poin berikutnya. Berarti orang ini mati dalam keadaan bawa dosa, cuman dia sudah apa? Taubat. Nasibnya, maka Allah akan mengampuni. Ini poin yang ke-37. Berikutnya kata Imam Ahmad rahimahullah di paragraf yang ke-38, "Wa man laqiyahu wa qad uqima 'alaihi haddu dzalika adh-dhanb fi dunya fahuwa kafaratuhu kama jaa fil khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa menghadap kepadanya, kepada siapa? Allah, dalam keadaan telah dijatuhkan atasnya hukuman had dosa itu di dunia. Siapa yang tahu arti had? Apa arti had? Had itu adalah hukuman yang sudah ditentukan kadarnya. Hukuman yang sudah ditentukan kadarnya. Contoh, mencuri dihukum apa? Potong tangan. Itu kan sudah ditentukan kadarnya. Kemudian berzina diapakan? Dicambuk apa dirajam? Dicambuk apa dirajam? Cambuk.
Dicambuk apa dirajam? Dicambuk sama dirajam. Berarti dua-duanya itu. Kasihan banget berarti. Tergantung dia itu sudah nikah atau belum. Kalau belum nikah berarti dicambuk, kalau sudah nikah berarti dirajam. Ini kan sudah ditentukan, kadarnya sudah ditentukan. Ini yang namanya had. Jadi barang siapa yang menghadap kepada Allah dalam keadaan sudah dijatuhkan atasnya hukuman had itu di dunia. Kalau dia berzina berarti sudah dirajam. Dirajam itu sampai mati. Dirajam itu sampai mati, berarti dia mati dalam keadaan sudah dihukum dengan hukuman yang ditentukan oleh Allah. Maka hukuman tersebut, rajam tadi, merupakan penghapus dari dosanya. Merupakan apa? Penghapus dari dosanya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Berikutnya, paragraf 39. وَمَنْ لَقِيَهُ مُسِرًّا غَيْرَ تَائِبٍ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي قَدْ اسْتَوْجَبَ بِهَا الْعُقُوبَةَ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. Berikutnya, barang siapa menghadap kepada Allah dalam keadaan belum bertaubat dari dosa-dosa. Kalau yang pertama tadi sudah taubat, yang kedua sudah dijatuhi hukuman, yang ketiga belum bertaubat dari dosa, yang mengharuskan dia untuk dihukum dan dia masih tetap bersikukuh melakukannya. Dia bukan hanya belum bertaubat, sampai meninggalnya dia masih suka berzina misalnya, sampai meninggalnya dia masih suka minum khamr misalnya. Maka nasibnya bagaimana? Tergantung keputusan dan kehendak dari siapa? Dari Allah. Jika dia berkenan atau Allah berkenan, maka akan menyiksanya. Dan jika Allah berkenan, maka akan mengampuninya. Kalau boleh dikatakan nasibnya gantung. Tergantung apa yang dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah. Beda dengan yang pertama tadi. Beda dengan yang kedua. Ini yang ketiga. Paragraf yang ke-40, kata Imam Ahmad, وَمَنْ لَقِيَهُ مِنْ كَافِرٍ عَذَّبَهُ وَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ. Adapun yang jenis keempat, kata beliau, barang siapa menghadap kepada Allah dalam keadaan kafir. Dalam keadaan kafir. Macam-macam kafirnya, entah kafir asli, sejak kecil sudah kafir, atau kafirnya karena murtad. Lahirnya muslim tapi kemudian murtad. Maka Allah tidak akan mengampuninya. Berarti di sini Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya ini Ushulus Sunnah membagi manusia menjadi berapa? Menjadi berapa? 4. Ya, menjadi 4 jenis. 4 jenis manusia. Yang pertama adalah orang yang mati dalam keadaan sudah bertaubat dari dosanya. Orang yang mati dalam keadaan telah bertaubat dari dosanya. Yang kedua adalah muslim yang mati dalam keadaan melakukan dosa, tapi dia telah dijatuhi hukuman had. Sudah dijatuhi hukuman had. Kemudian yang ketiga adalah muslim yang mati dalam keadaan dia masih terus bersikukuh melakukan dosa dan belum bertaubat. Bedanya dia masih dosa dan belum bertaubat. Yang keempat adalah orang yang mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Sudah, berarti ada berapa jenis manusia? 4 jenis manusia. Yang pertama orang mati sudah taubat. Yang kedua muslim yang mati masih melakukan dosa, tapi dia itu telah dijatuhi hukuman had. Kemudian yang ketiga muslim yang mati dalam keadaan dia masih terus bersikukuh melakukan dosa dan dia belum bertaubat. Yang keempat orang yang kafir atau orang yang mati dalam keadaan kafir. Masing-masing dari 4 jenis manusia ini nasibnya beda-beda. Di mana? Di mana? Di akhirat. Karena sekarang kita sedang berbicara tentang nasib di akhirat. Kita akan mulai dari manusia jenis yang pertama, yaitu orang yang mati dalam keadaan telah bertaubat dari dosanya. Bagaimana nasib mereka? Manusia jenis pertama, yaitu orang yang mati dalam keadaan telah bertaubat dari dosanya.
Nasibnya apa? Nasibnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan. Walaupun dosanya dosa syirik, Ustaz. Walaupun dosanya dosa syirik. Iya? Iya? Yakin? Walaupun dia itu sebelumnya beragama non-Islam. Ya. Walaupun dia sebelumnya non-Muslim, entah dia itu Yahudi, Nasrani, atau musyrik, selama dia meninggal dalam keadaan dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosanya, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran surat Asy-Syura ayat 25. Surat Asy-Syura ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang menerima taubat dari para hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Allah itu akan menerima taubat dari para hambanya dan akan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Sebanyak apapun kesalahan yang mereka lakukan, asalkan mereka benar-benar bertaubat. Dan itu semakin dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat dari sebuah dosa, maka seakan-akan dia tidak punya dosa tersebut. Jadi kalau ada orang berzina, kemudian dia bertobat, seakan-akan dia itu tidak ada bekasnya zina. Maka keliru kalau misalnya ada orang dikatakan anak haram, ya. Orang tuanya saja kalau dia sudah bertobat, tidak berhak dia itu disemati, dijuluki sebagai pezina. Apalagi anaknya. Salah apa sih anak? Orang tuanya saja yang melakukan perbuatan dosa tersebut, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seakan-akan dia tidak ada dosa itu. Apalagi anaknya yang sama sekali tidak kecipratan, maksudnya tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Maka keliru seandainya ada anak yang didiskreditkan atau mendapatkan diskriminasi gara-gara dia itu dulu ibunya adalah maaf seorang pelacur misalnya, atau bapaknya adalah seorang apa, kalau laki-laki apa? Bukan. Enggak yang sama konotasinya dengan pelacur. Apa? Gigolo. Iya jelas, kalau saya ini jelas. Istilah Indonesianya ya. Istilah Indonesianya gigolo atau playboy mungkin ya. Tapi udah tua masa boy. Udah tua apa itu? Playman ya. Kalau dia bertobat dari dosanya, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi SAW, kaman la dzamba lahu, seakan-akan dia tidak punya dosa. Seakan-akan dia tidak punya dosa. Dari sini kita mengetahui betapa besar karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat pengampun, memiliki sifat penyayang, memiliki sifat pengasih, dan memiliki sekian banyak sifat-sifat yang lainnya. Seandainya ada para hambanya yang memenuhi hari-harinya dengan perbuatan dosa, apakah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengkat nikmat yang Allah berikan kepada dia? Jawabannya, kita masih selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Contoh mata kita. Dalam sehari kita gunakan mata ini untuk berbuat maksiat berapa kali? Tergantung pekerjaannya di mana. Kalau di pasar berapa kali? Berkali-kali. Kalau pekerjaannya di kuburan, melihat apa di kuburan kan? Kecuali melihat orang yang sedang ziarah kubur, dan itu jarang-jarang. Atau misalnya pekerjaannya di toko atau pekerjaannya di masjid, marbot masjid,
Mungkin peluang maksiat matanya lebih kecil daripada orang yang bekerja di pasar. Sekarang orang yang bekerja di pasar, jadi pedagang, mau nggak mau dia akan melihat sekian banyak pemandangan yang tidak baik di pasar. Ketika dia melakukan itu semua, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu juga langsung mencabut surat izin melihat kita? Langsung dicabut? Sampai sekarang coba yang bekerja di pasar angkat tangan. Enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Walaupun kita selalu melakukan perbuatan maksiat. Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk membuka hati kita untuk mau bertaubat. Tidak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita bertaubat kepadanya, Allah sangat gembira dan senang. Padahal Allah itu tidak butuh dengan taubat kita. Allah butuh enggak? Enggak butuh. Allah itu ghaniyun an ibadihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak butuh dengan amalan kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bergembira seandainya ada di antara hamba yang bertobat. Kurang apa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di sini kita dimotivasi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh." Wahai para manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fi kulli yawmin mi'ata marrah. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Berapa kali? 100 kali. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Kalau kita? Berapa kali? Hah? 2 kali. Mending 2 kali. Orang mesti setahun sepisan. Kadang-kadang nggak mesti setahun sepisan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap harinya beliau bertobat 100 kali. Mestinya beliau kan orang yang sudah diampuni. Kemudian juga sudah dijamin masuk surga. Nah, yang kayak kita-kita ini yang nasibnya ranggenah. Apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka? Dosa kita semakin hari semakin menumpuk. Kenapa kita jarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya para ulama salaf, di antaranya Rayyah Al-Qaisi, ketika melihat Nabi Muhammad SAW orang yang sosok sudah maksum, kemudian juga dijamin untuk masuk ke dalam surga dan dijamin akan selamat dari neraka, saja dalam sehari bertobat 100 kali, maka Rayyah Al-Qaisi beliau pernah mengatakan, salah seorang ulama salaf yang betul-betul meneladani Nabi SAW dalam hal ini, kata beliau, saya memiliki sekitar 40-an dosa. Berapa dosanya? 40-an. Kalau kita? Berapa? 40-an apa? 40-an ribu? Apa 40-an juta? Tidak tahu kita. Kata Rayyah, saya memiliki sekitar 40-an dosa. Jadi dia itu selalu berusaha untuk mengintrospeksi, menghitung-hitung dosa dia. Nggak seperti kita, saking banyaknya sampai nggak bisa dihitung. Ya. Rayyah Al-Qaisi mengatakan, saya memiliki sekitar 40-an dosa. Saya hitung. Ketika melakukan dosa, saya selalu hitung. Dan setiap dosa, setiap satu dosa dari 40 itu, telah aku istighfari sebanyak 100.000 kali. Setiap satu dosa. Berarti dia sudah beristighfar berapa kali? 40 kali 100.000 berapa? Banyak. Paling gampang jawaban banyak. Padahal beliau dosanya 40. Tapi beliau istighfarnya setiap satu dosa 100.000 kali. Ini menunjukkan bagaimana beliau benar-benar meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memberikan teladan.
Kata beliau, ya ayuhan nas, wahai para manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Berarti Nabi SAW sedang menyuruh umatnya, sedang memotivasi umatnya supaya bertaubat. Apakah Nabi cukup sampai di situ cuma nyuruh saja? Tidak. Setelah Nabi SAW menyuruh, beliau praktek. Praktek setelah memerintahkan orang-orang untuk bertobat dan beristighfar, beliau praktek sendiri. Prakteknya dalam sehari beliau bertobat berapa kali? 100 kali. Jadi seharusnya orang kalau nyuruh itu seperti itu. Apalagi ustadz, apalagi dai, apalagi mubaligh, menyuruh orang untuk sholat, ya seharusnya dia juga apa? Sholat. Masya Allah kalau di podium sangat fasih untuk mengajak orang sholat berjamaah. Untuk membawakan dalil-dalilnya luar biasa, hafal di luar kepala. Tapi giliran waktunya azan, dia masih pakai kaos oblong, kemudian apa? Dolanan perkutut, betul. Sambil pakai sarung, ote-ote. Kadang-kadang nggak pakai kaos oblong di depan rumah, yang lainnya sudah pada ke masjid, jamaahnya, dia masih mainan burung perkutut. Tidak seperti itu akhlaknya seorang dai. Akhlaknya seorang dai, seorang ustadz, atau siapapun yang menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, maka dia pertama kali yang harus melakukannya. Begitu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setelah beliau memotivasi umatnya, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru, wahai para manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Setelah itu Nabi SAW mempraktekannya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku bertobat dan beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Makanya umatnya itu sangat mudah untuk menerima nasihat yang disampaikan oleh beliau. Kenapa? Karena beliau tidak cuma ngomong. Beliau ngomong dan mempraktekkan apa yang disampaikan oleh beliau. Begitu pula dai, seandainya beliau yang namanya dai melarang seseorang dari suatu perbuatan maksiat, maka seharusnya dia pertama kali yang meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Dia melarang umatnya, melarang jamaahnya untuk ghibah. Sering menyampaikan hadis-hadis tentang haramnya ghibah, tapi ternyata justru dia yang paling rajin untuk ghibah. Yang paling senang, yang paling gemar untuk membicarakan kejelekannya orang lain. Ini namanya tidak konsisten. Carane wong Jawa jarkoni. Gak ada yang namanya Pak Jarkoni di sini toh? Alhamdulillah. Saya pernah ngisi pengajian. Ya jangan jarkoni. Tahu-tahu orang-orang pada rame-rame. Ini loh Ustadz yang namanya Pak Jarkoni. Saya langsung minta maaf. Saya nun sewu Pak. Saya tidak tahu kalau di sini tuh ada yang namanya memang namanya Jarkoni. Jarkoni namanya seperti itu di KTP gitu loh. Jadi saya saat itu sangat merasa bersalah ya. Tapi di sini tidak ada yang namanya Jarkoni dan tidak ada yang punya cita-cita menamai anaknya menjadi Jarkoni. Ya. Walau itu kan cuma singkatan saja. Sebenarnya Jarkoni juga apa sih artinya ya? Itu hanya sekedar singkatan saja. Timbul pertanyaan, kalau misalnya Nabi SAW adalah orang yang sudah diampuni dosanya, sudah dijamin masuk surga. Beliau juga sosok yang maksum. Maksum itu artinya apa? Suci dari dosa. Kenapa beliau taubat 100 kali dalam sehari? Kenapa? Gimana? Sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kok bisa? Syukur kan alhamdulillah. Gimana? Ya, ada yang lain? Untuk memberikan pelajaran kepada umatnya. Maksudnya supaya umatnya nyontoh. Ya, ada yang lain? Kenapa kira-kira? Nabi sudah maksum, ngapain lagi tobat? Itu kan bahasa kita kan. Kalau kita kan mlebu surga ngapa sholat?
Itu kan kalau kita. Kalau Nabi SAW tidak. Beliau walaupun maksum, kenapa beliau tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, taubat itu ibadah apa bukan? Ibadah apa bukan? Ibadah. Istighfar itu ibadah bukan? Ibadah. Para nabi dan para rasul adalah orang yang paling semangat untuk beribadah. Di antara bentuk ibadah mereka adalah istighfar dan taubat. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti yang tadi dikatakan, bahwasanya Nabi SAW adalah panutan. Panutan sehingga harus memberikan teladan kepada siapa? Kepada umatnya. Sehingga kita bisa mencontoh apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Jadi beliau beristighfar dalam sehari 100 kali adalah untuk memberikan contoh kepada siapa? Kepada umatnya, yaitu kita semua. Ya, Nabi kita Muhammad SAW tidak lekang untuk beristighfar sampai di detik-detik akhir menjelang wafat beliau. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, yaqulu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla an yamuta wa huwa musnidun ila sadriha wa asghat ilaihi wa huwa yaqul. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya dalam keadaan beliau bersandar di dada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Jadi menjelang wafatnya beliau masih beristighfar dan memohon kasih sayang dari Allah. Kemudian beliau berkata, wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan para nabi di surga yang tertinggi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita supaya kita berusaha untuk terus beristighfar sehingga ngepasi taubat kita dengan kematian kita, agar kita masuk ke dalam golongan yang pertama, yaitu orang yang mati dalam keadaan telah apa? Bertaubat. Nah, kita kan berdosa, melakukan dosa. Kadang-kadang kita bertaubatnya itu mengundur-mundur taubat. Lah, engkau baiklah. Mumpung esi nom. Nanti aja lah, mumpung masih kuat. Nanti aja lah, mumpung masih kaya. Engkau nak wis kere lah, ora pelit. Sugih be pelit apa maning kere. Jadi kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali, setiap melakukan perbuatan dosa, supaya apa? Supaya kita ngepasi kematian kita dengan taubat. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Manakala kita senantiasa bertaubat, memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diharapkan manakala kita meninggal dunia, saat itu kita dalam keadaan sedang bertaubat. Tapi kalau orang-orang yang suka mengundur taubatnya, nanti, bisa jadi ketika dia meninggal dunia, dia dalam keadaan belum bertaubat. Dia merencanakanlah taubatin kau baik berzuhur. Tobatnya kok zuhur. Ternyata sebelum zuhur dia sudah mati. Makanya Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk mengundur-mundur taubat. Ada sebagian orang mengatakan, lah, saya sudah sering taubat tapi melakukan dosa lagi. Taubat, dosa lagi. Taubat, dosa lagi. Isinlah, sengko bae lah. Dikumpulkan dosanya terakhir bae kok. Dikumpulkan apanya? Tobatnya nanti terakhir saja sebelum mati. Iya, kalau misalnya dia tobat sebelum meninggal. Kalau dia katakanlah mengundur nanti sajalah, kalau saya umurnya 61 tahun, saya akan bertobat, atau umur saya 63 tahun, insya Allah saya matinya umurnya kayak Nabi SAW, insya Allah. Ternyata dia tidak seperti itu. Ya. Maka di sini kalau misalnya ada orang yang mengatakanlah nanti saja, karena saya melakukan perbuatan dosa, tobat dosa lagi, tobat dosa lagi, kepada orang-orang yang seperti kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki salah satu nama yang artinya adalah At-Tawwab. Apa artinya At-Tawwab?
Maha penerima taubat. Maksudnya apa Maha penerima taubat? Gimana? Walaupun dosanya banyak tetap diampuni. Ada makna yang lain Maha penerima taubat? Apa maksudnya Maha penerima taubat? Maha penerima taubat maksudnya apa? Walaupun dosanya dilakukan berkali-kali akan tetap diterima taubatnya. Berarti taubat sambel gitu. Berarti misalnya sekarang dosa, nanti tobat, besok dosa lagi, tobat lagi, besok dosa lagi, tobat lagi, itu diterima terus. Ada yang lain? Tadi kayaknya ada yang ngacung di sini. Ya. Gimana? Sebanyak apapun kita bertobat, berarti sama. Berarti dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat gitu. Berarti penak ya? Penak ya? Iya, penak. Penak enggak? Iya. Betul. Ya. Arti dari Maha penerima taubat kata Imam Al-Khattabi artinya adalah yang mengampuni hambanya dan menerima taubatnya setiap kali terulang taubat, setiap kali pula akan diterima. Jadi setiap kita melakukan dosa, asal setelah itu kita mau bertobat, maka Allah akan menerima tobat kita. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Aznaba 'abdun dzamban, faqala Allahumma ighfir li dzambi." Kata Allah Subhanahu wa taala, hamba atau Nabi kata Nabi SAW, seorang hamba melakukan perbuatan dosa, kemudian dia berkata, "Ya Allah, ampunilah aku." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, hambaku melakukan perbuatan dosa dan memohon ampun kepadaku, dan dia tahu bahwasanya dia itu punya Tuhan yang akan mengampuni dosa. Maka Allah mengampuni dosanya. Ini hari pertama. Hari keduanya melakukan dosa yang serupa dan dia beristighfar kepada Allah. Allah mengatakan hal yang sama. Berikutnya diulangi lagi dan Allah mengatakan yang sama. Setelah berulang-ulang hamba tersebut melakukan perbuatan dosa, dan setiap melakukan perbuatan dosa dia beristighfar, dan setiap dia beristighfar Allah mengatakan hambaku sadar bahwa dia masih punya Tuhan yang akan mengampuni dosa. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukan sekehendakmu, sesungguhnya aku telah mengampunimu. Lakukan sekehendakmu, sesungguhnya aku telah mengampunimu. Enak ya? Enak enggak? Berarti nanti dosa lagi ya? Gitu. Maksudnya dari hadis ini, kata Imam An-Nawawi, andaikan dosa itu terulang 100 kali atau 1000 kali pun, kata beliau, andaikan dosa itu kita ulangi 100 atau bahkan 1000 kali pun, asal setiap kita mengulangi dosa itu kita juga mengulangi taubat kita, dan kita serius dalam tobat kita, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi maksud lakukan sekehendakmu, maksudnya adalah setelah melakukan dosa kita langsung bertobat. Itu maksudnya. Jadi bukan lakukan sekehendakmu ya wis dosa bae sing akeh-akeh. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah lakukan sekehendakmu, sesungguhnya aku mengampuni. Maksudnya adalah setelah melakukan perbuatan dosa, segeralah kalian bertobat dan seriuslah kalian dalam bertobat. Niscaya aku akan mengampuni dosamu. Apa ada orang yang serius bertobat kemudian melakukan dosa lagi?
Banyak. Apa itu tidak menunjukkan ketidakseriusan dia? Hah? Ada nggak orang melakukan bertaubat katanya serius, ya Allah saya serius tidak akan ngerokok, serius wahai Rabbi saya akan berhenti ngerokok, tapi begitu ketemu di pos ronda orang lagi ronda, udah tau lagi yang gratisan ke, aduh jangan gratis deh, mana rezeki kok. Nah, akhirnya apa? Merokok lagi. Padahal kemarin dia katakan apa? Serius. Mungkin nggak orang seperti ini? Mungkin nggak? Mungkin. Praktek ya. Ada orang serius dalam bertobat, tapi dia mengulangi dosanya. Mungkin karena apa? Karena dia kalah dengan syahwatnya. Karena dia kalah dengan syahwatnya. Makanya kalau panjenengan cermati taubat nasuha kata Imam Nawawi itu kan syaratnya ada berapa? Siapa yang tahu taubat nasuha? Ada 4. Kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin taubat nasuha syaratnya ada 4. Yang pertama meninggalkan dosa. Yang kedua menyesal. Yang ketiga bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Yang keempat, kalau kaitannya dengan Bani Adam, haknya Bani Adam, maka harus dikembalikan. Coba yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Sama nggak kata-kata bertekad bulat untuk tidak mengulangi dengan tidak mengulangi? Sama nggak? Ya, coba dengarkan baik-baik. Ya. Antara bertekad bulat untuk tidak mengulangi, bertekad bulat untuk tidak mengulangi, dengan tidak mengulangi, sama atau tidak? Hah? Sama atau beda? Bedanya apa? Sudah paten, artinya tidak akan mengulangi. Tidak boleh mengulangi, betul-betul. Kalau bertekad itu kadang-kadang tekad itu akan menurun, ya. Jadi yang namanya bertekad itu ya Allah saya berniat kuat untuk tidak mengulangi. Tapi keesokan harinya kadang-kadang niatnya kan apa? Turun lagi. Ibarat lampu itu blerek. Nah, tekadnya menurun. Apakah setelah itu tobatnya tidak akan diterima? Tetap akan diterima. Asalkan dia seriusnya tetap serius. Walaupun mungkin ya kedua bukan serius lagi tapi tambah jadi dua rius gitu. Karena kemarin baru serius, baru 1 rius, sekarang harus 2 rius. Nanti besoknya apa? 3 rius. Nah, entah sampai berapa rius nanti ya. Yang jelas intinya arti dari at-tawwab adalah zat yang akan menerima taubat para hambanya walaupun diulang berkali-kali. Maka supaya kita masuk ke dalam golongan yang pertama, mari kita memperbanyak taubat kita sebanyak-banyaknya agar kita mati dalam keadaan telah bertaubat dari dosa-dosa kita dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, jenis yang kedua adalah muslim yang mati dalam keadaan melakukan dosa. Namun dia telah dijatuhi hukuman had. Seperti yang tadi kita katakan, apa itu had? Apa itu had tadi? Hukuman yang telah ditentukan kadarnya di dalam agama Islam. Contohnya kayak zina, hukumannya adalah dicambuk bagi pezina yang belum menikah. Kemudian rajam bagi pezina yang sudah nikah. Kenapa dibedakan? Lebih sakit mana? Dirajam apa dicambuk? Lebih sakit mana? Apa pernah ngerasakan? Lahiriahnya lebih sakit dirajam. Kenapa? Hah? Karena pernah merasakan kenikmatan dan melakukan lagi. Benar. Iya.
Karena orang yang sudah nikah itu sudah pernah merasakan. Jadi mestinya orang penasaran banget gitu. Beda dengan orang yang belum menikah. Orang yang belum menikah masih penasaran, jadi kayak apa sih rasanya gitu. Orang sudah nikah, sudah merasakan, masih berzina pula, keterlaluan. Yang lebih parah lagi, sudah tua masih berzina. Ya. Makanya maka salah satu yang azabnya sangat pedih pada hari kiamat adalah usyaimitun zani. Orang yang sudah tua renta masih berzina. Kenapa? Karena ya sudah tua dorongan apa lagi gitu loh. Kalau masih muda kan mungkin bukan wajar loh. Bukan wajar. Masih muda itu kan masih darahnya darah panas ya. Kalau sudah tua kan darahnya sudah dingin gitu loh. Kok masih berzina juga? Jadi keadaan seorang itu akan menentukan juga tingkat berat tidaknya suatu hukuman. Itu jadi dijatuhi had. Misalnya dia berzina, sudah nikah kemudian dirajam sampai mati. Atau dia mencuri kemudian dipotong tangannya. Maka orang yang seperti itu nasibnya dosanya telah dihapus dengan hukuman tersebut. Dosanya telah dihapus dengan hukuman tersebut. Jadi jatuh atau penjatuhan had atas seseorang manakala dia melakukan dosa itu akan menghapuskan dosa yang dia lakukan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Bai'uni ala an la tusyriku billahi syai'an wa la tasriqu wa la taznu." Kata Nabi SAW, bai'atlah aku. Apa artinya bai'at? Janji setia. Berjanjilah kalian dengan setia kepadaku. Untuk apa wahai Nabi? Alla tusyriku billahi syai'an. Untuk tidak melakukan perbuatan syirik. Wala tasriku, dan jangan kalian mencuri. Wala taznu, dan jangan kalian berzina. Jadi Nabi SAW bertemu dengan para sahabatnya, berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian mengambil janji setia, mengambil sumpah dari masing-masing para sahabatnya. Wahai para sahabatku, berjanjilah kalian kepadaku dengan janji yang setia bahwa kalian satu, tidak akan melakukan perbuatan syirik. Dua, tidak akan mencuri. Tiga, tidak akan berzina. Kemudian beliau menyebutkan yang lain-lainnya. Setelah itu beliau mengatakan, faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa di antara kalian memenuhi janjinya untuk tidak berbuat syirik, mencuri, berzina. Barang siapa memenuhi janjinya, maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, waman asaba min dzalika syai'an. Barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari perbuatan tersebut, fa'uqiba fid dunya fahuwa kaffaratun lah. Kemudian dia dijatuhi hukuman di dunia, maksudnya hukuman tadi, hukuman had tadi, maka hukuman tersebut adalah merupakan penghapus dari dosa yang dia lakukan. Ini keterangan dari siapa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang berzina kemudian dia dihukum dengan perbuatan, atas perbuatan tersebut, maka dia sudah dihapuskan dosanya. Sebagaimana kisahnya seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengaku berzina. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak bolak-balik ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditolak bolak-balik karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya menginginkan agar orang yang berzina itu seharusnya malah menutupi aibnya, bukan malah membongkar. Ditolak pertama kali, wahai Rasul, saya sudah berzina wahai Rasul, ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang lainnya ada Ma'iz, ya. Ada Ma'iz, salah seorang sahabat Nabi SAW, laki-laki juga seperti itu, ditolak oleh Nabi sampai 4 kali, ya. Ma'iz ini seorang, kalau tadi perempuan, ini laki-laki. Ma'iz ini sampai ditolak 4 kali, sampai Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, coba kalian baui mulutnya. Kalian baui mulutnya. Apakah dia dalam keadaan mabuk? Dikiranya dia mabuk. Kalau orang mabuk kan kadang-kadang tidak sadar apa yang dia omongkan. Coba kalian baui mulutnya.
Kata Rasul, enggak bau apa? Enggak bau alkohol, enggak bau minuman keras, wahai Nabi SAW. Akhirnya ditanya sama Nabi SAW, apakah kamu betul-betul berzina? Iya, saya berzina. Tahhirni, wahai Rasul, sucikanlah aku. Akhirnya setelah kayak gitu betul. Nah, dia mengaku, Nabi SAW kemudian memerintahkan dia untuk dirajam, para sahabatnya dirajam sampai kemudian meninggal dunia. Setelah meninggal, para sahabat itu berbeda pendapat. Orang ini kira-kira nasibnya baik atau jelek? Kira-kira nasibnya baik atau jelek? Maksudnya dia ini akan di neraka atau di surga? Ini orang baik atau orang jelek? Terjadi perbedaan pendapat, polemik di antara para sahabat selama 3 atau 4 hari. Ketika berita itu sampai ke telinga Nabi SAW, beliau naik ke mimbar. Kemudian beliau berkata, laqad taba taubatan law qusimat ala ahli al-madinati lawasi'athum. Wahai para sahabatku, fulan ini telah bertaubat. Seandainya taubat dia itu dibagi untuk seluruh penghuni kota ini, niscaya cukup untuk mereka semuanya. Sehingga ini menunjukkan bahwa orang tersebut itu sudah diampuni dosanya. Bahkan kalau tobatnya itu dibagi-bagi kepada seluruh kalian, itu cukup tobatnya. Makanya banyak di antara para sahabat Nabi SAW yang kemudian datang kepada Rasulullah SAW setelah melakukan perbuatan zina dan minta untuk disucikan. Ya Rasulullah, tahhirni, wahai Rasul, sucikan aku. Karena dia merasa bahwa dosa ini sudah mengganggu kejernihan hatinya. Tidak seperti banyak di antara kaum muslimin atau para manusia di zaman ini, ketika melakukan perbuatan dosa, dia tidak merasa terusik dengan perbuatan dosa tersebut. Dia merasa nyaman dengan dosa yang dia lakukan. Dan ini menunjukkan bahwa keimanan kita itu masih sangat jauh dari potret yang ideal. Ini kata Nabi SAW. Jadi, waman asaba min dzalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lah. Kata Nabi SAW, barang siapa terjerumus kepada perbuatan dosa tersebut, kemudian dia dihukum dengan hukuman had, maka hukuman tersebut telah menghapuskan dosanya. Sebaliknya, kata Nabi SAW, waman asaba min dzalika syai'an. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa tadi, berzina misalnya, tsumma satarahu Allahu fa huwa ilallah. Kemudian Allah menutupi dosanya tersebut sehingga orang-orang tidak tahu apa yang dia lakukan, maka nasibnya tergantung Allah. Insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Kalau Allah berkehendak maka Allah akan mengampuninya, dan sebaliknya kalau Allah berkehendak maka Allah akan menghukumnya. Dari sini kita mengetahui kenapa para sahabat Nabi SAW mereka itu sangat bersemangat untuk lapor kalau melakukan perbuatan dosa. Nah, kalau kita di Indonesia, Ustaz, gimana Ustaz? Di sini tidak ada hukum apa? Tidak ada hukum rajam. Apa yang enggak nih? Kita kumpul-kumpul yuk, ikhwan-ikhwan ayo. Anak baru zina nih, tolong dilempari dengan batu. Tidak. Ya. Kita sudah jelaskan pada pembahasan tentang antara rakyat dengan penguasa bahwa penjatuhan hukuman seperti ini, hukuman had, itu adalah haknya siapa? Pemerintah. Artinya tidak boleh orang satu jamaah pengajian kemudian menegakkan atau menerapkan hukuman ini, atau misalnya nyari orang mana yang nyuri, sini kalau katakan gorok nih, korok. Enggak, itu adalah haknya siapa? Haknya pemerintah. Itulah haknya pemerintah. Maka ini perlu diperhatikan. Ini adalah jenis yang kedua. Yang ketiga, Muslim yang mati dalam keadaan masih terus bersikukuh melakukan dosa dan belum bertaubat. Muslim yang mati dalam keadaan masih terus bersikukuh melakukan dosa dan belum bertaubat. Apa nasib mereka? Nasib mereka tergantung kehendak Allah. Bisa jadi disiksa dan bisa jadi diampuni. Tentunya dalam
jenis yang ketiga ini, yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa yang kadarnya di bawah dosa syirik. Nah, bukan dosa syirik kita bicaranya. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa besar seperti tadi perbuatan zina, minum minuman keras, mencuri. Bahkan mungkin ada orang yang meninggalnya karena dipukuli massa setelah mencuri. Ya, karena dipukuli massa karena mencuri. Itu kan meninggal dalam keadaan melakukan perbuatan dosa besar. Atau naudzubillah min dzalik, ada orang yang meninggal dalam keadaan berzina. Ada kejadian naudzubillah min dzalik, orang muda dengan mudi, remaja dengan remaji berzina, kemudian Allah menakdirkan dempet. Ya, tidak bisa dilepas. Didatangkan ke dokter manapun tidak bisa copot. Dan mati dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Atau ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan teler, saking banyaknya minum sampai mati. Ada enggak? Ada. Ya. Orang-orang yang seperti itu nasibnya kayak apa? Nasibnya kayak apa di akhirat? Nasibnya tergantung kehendak Allah. Kita sedang berbicara tentang muslim. Kita sedang berbicara tentang muslim, bukan bicara tentang orang kafir. Muslim yang mati dalam keadaan seperti itu nasibnya tergantung Allah. Bisa jadi dia disiksa, bisa jadi dia diampuni. Berarti seperti yang saya katakan, nasibnya tadi masih apa? Masih gantung. Ya. Bisa disiksa, bisa diampuni. Wah, berarti kalau kayak gitu tidak tegas itu, Ustaz. Hah? Iya, tidak tegas. Tegas tidak kalau kayak gitu? Apa itu tidak kontradiktif? Ya. Nanti ada sebagian orang lah, nyong milih sing diampuni lah. Nah, nyong milih sing, ya siapa yang menentukan diampuni tidaknya kan bukan kita, yang menentukan adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang yang tidak memahami akidah Ahlussunnah ini, dia mengira bahwasanya ada kontradiksi di sini. Masa Allah berkehendak mengampuni, kadang berkehendak tidak mengampuni? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa orang tersebut dengan keadilannya. Akan menyiksa dengan keadilannya. Dan Allah akan mengampuni dengan kasih sayangnya. Kita mengetahui bahwasanya Allah itu punya nama Maha Adil, juga punya nama Maha Penyayang. Iya enggak? Allah punya nama Maha Pengadil, Maha Adil, punya nama juga Maha Penyayang. Jadi Allah manakala menghukum orang tersebut, maka Allah menghukum dengan keadilannya. Adil enggak orang mencuri dihukum? Adil enggak? Adil. Orang korupsi dihukum adil enggak? Adil. Jadi Allah manakala berkehendak untuk menghukum, maka Allah menghukum dengan keadilan yang Dia miliki. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala mengampuni orang tersebut, maka Allah mengampuni dengan kasih sayangnya. Jadi tidak ada kontradiksi, ya. Tidak ada kontradiksi antara Allah bisa jadi mengampuni, bisa jadi menyiksa. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya bahwa Allah, orang-orang yang seperti itu, orang yang naudzubillah min dzalik meninggal dalam keadaan berbuatan zina, atau meninggal dalam keadaan minum khamr, atau meninggal dalam keadaan mencuri. Apa dalilnya orang-orang yang seperti itu masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah? Dalilnya adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Surat apa? Ayat berapa? 48 dan 116. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa di bawahnya syirik bagi siapa yang dikehendaki. Lihat kata-kata dosa di bawah syirik. Zina di bawah syirik enggak? Di bawah syirik. Minum khamr di bawah syirik? Di bawah syirik. Mencuri? Di bawah syirik. Semuanya di bawah syirik. Setiap dosa yang tingkatannya di bawah syirik,
maka ada peluang untuk diampuni oleh Allah bagi siapa yang dikehendaki. Nah, yang jadi masalah kita dikehendaki atau tidak. Nah, maka dari sinilah kita jangan sampai kemudian mengandalkan jadi ketiganya tidak apa-apa lah, masih bersikukuh dosa. Kan bisa jadi diampuni. Iya, bisa jadi diampuni, tapi juga jangan lupa bisa jadi juga disiksa. Maka kita jangan mengandalkan. Dan keyakinan ini adalah merupakan ijma'. Ya. Keyakinan ini adalah merupakan ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dinukil oleh Imam As-Sabuni, Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam An-Nawawi dan para ulama Ahlus Sunnah yang lainnya. Tapi mungkin nggak dia disiksa? Mungkin nggak? Mungkin. Kalau disiksa kira-kira siksaannya sama orang kafir nggak? Bareng nggak? Tingkatannya, levelnya sama nggak kayak siksa orang kafir? Nggak. Pernah lihat ke neraka apa? Kenapa nggak sama? Ya jelas nggak sama, karena ini adalah Muslim. Kalau itu kafir. Terus kalau sudah masuk misalnya, dia ditakdirkan termasuk orang-orang yang dimasukkan ke neraka. Dia akan di neraka selamanya? Di neraka selamanya? Tidak. Berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ada 5 poin nasib muslim pelaku dosa besar di akhirat. Ya. Supaya lebih mudah, ya, maka saya bentuk dalam poin-poin. Yang pertama, nasibnya tergantung kehendak Allah. Ini yang pertama, tergantung apa? Kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, maka akan mengazabnya. Dan jika Allah berkehendak sebaliknya, maka akan mengampuninya. Ini asasnya, ya. Ini pondasinya. Jadi tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pelaku tersebut berhak untuk mendapatkan hukuman dan masuk ke dalam neraka lantaran dosa-dosanya. Kenapa dia berhak? Karena dia melakukan dosa. Sehingga kalau misalnya Allah memasukkan dia ke neraka, apakah Allah zalim? Zalim nggak Allah? Tidak. Karena Allah mengganjar sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Jadi andaikan Allah kemudian memasukkan dia ke neraka, maka Allah tidak zalim karena Allah menghukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Ini yang kedua nasibnya. Yang ketiga, apabila dia dimasukkan ke neraka, maka dia tidak akan kekal di dalamnya. Apabila dia dimasukkan ke neraka, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka tersebut. Ini yang ketiga. Yang keempat, azab yang akan ditimpakan kepada orang tersebut tidak seperti azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang kafir. Seperti yang tadi kita jelaskan, karena orang tersebut adalah muslim statusnya. Azab yang dirasakan oleh seorang muslim sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, jelas berbeda dengan azab yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Apalagi yang dirasakan oleh orang yang lebih parah dari orang kafir. Siapakah mereka? Siapakah mereka? Orang-orang munafik. Jadi kalau ditanya lebih parah mana orang kafir sama orang munafik, jawabannya adalah lebih parah orang munafik. Makanya hukumannya orang munafik itu di keraknya neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin siksaannya, tempatnya itu di keraknya neraka. Berarti kalau masalah mending-mendingan itu masih mending orang kafir. Kalau mending lagi, mending orang Islam yang ada dosanya. Mending lagi orang Islam yang bertaubat. Orang Islam yang bertaubat sebelum dia meninggal. Ini kalau bicara mending. Makanya di sini kita mengetahui bahwasannya seorang muslim semalang apapun nasibnya masih mending dibandingkan orang kafir. Yang terakhir, pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin ujung-ujungnya akan dimasukkan ke dalam surga
kalau masa hukumannya di neraka sudah selesai. Ujung-ujungnya akan masuk ke surga juga. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yakhruju minan nari min qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat kebaikan sebesar biji gandum. Pernah lihat gandum? Pernah lihat gandum? Bijinya kayak apa? Kayak beras, lebih kecil lagi. Kata Nabi SAW, nanti ada orang yang dimasukkan ke neraka, dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti ini muslim. Cuman amalannya dikit banget. Sedikitnya itu seperti biji gandum, sedikitnya. Orang yang seperti ini akan disiksa ke neraka, cuman nanti dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Nanti berarti masuk ke mana? Masuk ke surga. Berarti sama saja dengan yang sudah masuk surga sebelumnya. Jelas beda. Ada perbedaannya. Sebagaimana diceritakan oleh beberapa hadis yang sahih, bahwa orang yang terakhir masuk ke dalam neraka, orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka untuk dimasukkan ke surga adalah seseorang yang dikeluarkan dari neraka dalam keadaan tubuhnya itu sudah menjadi arang. Sudah menjadi arang. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diceburkan ke dalam nahrul hayat. Diceburkan ke dalam sungai kehidupan. Lalu tubuhnya sedikit demi sedikit tumbuh seperti tumbuhnya tunas pohon. Tumbuh sedikit sampai utuh wujud tubuhnya, kemudian dipersilahkan masuk ke mana? Masuk ke surga. Gabung sama teman-temannya yang sudah masuk surga jauh sebelum dia. Karena orang yang beriman saat itu telah masuk ke surga yang satu hari di sana adalah sama dengan 50.000 tahun di dunia. Berarti kalau misalnya bedanya itu 1 tahun, ya silakan, berarti sudah ketinggalan. Ini yang sudah masuk duluan sudah nikah dengan entah berapa bidadari, ini baru masuk, baru akan merasakan kenikmatan. Masih pula ditambah masih ada bekas, masih ada bekas semacam stempel, kalau istilahnya semacam stempel hitam di mana? Di mukanya sebagai bentuk tanda bahwa ini adalah mantan residivis neraka. Ya, ini mantan penghuni neraka. Jadi jangan dipikir menjadi muslim pelaku dosa besar itu enak. Enggak. Jadi walaupun kita nanti bukan kita, maaf. Walaupun nanti orang-orang tersebut akan masuk ke surga, tapi tetap ada bedanya. Bedanya ya dia sudah disiksa terlebih dahulu, kemudian dia terlambat masuk ke surga, kemudian setelah masuk surga dia juga masih ada bekasnya bahwasanya ini adalah orang yang tidak langsung masuk ke dalam surga. Ini adalah jenis yang keberapa? Jenis yang ketiga. Nah, yang keempat, yang terakhir, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang kafir atau orang yang mati dalam keadaan kafir. Kafir di sini mencakup semua jenis orang kafir. Entah itu dari kalangan ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, entah itu orang Majusi, entah itu kaum musyrikin, ya, orang-orang ateis juga termasuk, atau orang-orang yang murtad. Pokoknya setiap orang kafir nasibnya sama. Nasibnya apa? Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasibnya orang kafir tanpa terkecuali. Entah dia itu kafir asli, entah itu dia itu ahlul kitab, entah dia itu kafirnya musyrik, entah itu dia murtad, entah dia tidak percaya agama atau tidak percaya Tuhan. Semuanya sama.
Apa nasibnya? Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Al-Quran surat Ali Imran ayat 10. Dalilnya Al-Quran surat Ali Imran ayat 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a." Sesungguhnya orang-orang kafir, sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka tidak akan dapat menolak siksa Allah dari mereka. Orang-orang kafir yang menganggap hartanya itu bisa bermanfaat buat mereka, ketahuilah bahwasanya sebanyak apapun harta yang mereka miliki tidak mungkin akan bisa digunakan untuk menyuap Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mungkin bisa lari dari hukuman penjara karena dia punya duit untuk menyuap hakim atau menyuap penegak keadilan atau menyuap polisi. Tapi di akhirat tidak bisa, karena yang menjadi hakim di sana adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak butuh dengan hartanya. Maka Allah di sini mengatakan orang-orang yang kafir, sedikit pun harta benda serta anak-anak mereka tidak akan dapat menolak siksaan Allah dari mereka. Wa ulaika hum waqudun nar. Mereka itulah bahan bakarnya api neraka. Bahan bakar api neraka ya orang-orang kafir tersebut. Jadi sampai kapanpun ya mereka akan jadi bahan bakar. Yang namanya bahan bakar ya terus di situ, nggak akan dikeluarkan dari neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan bisa jangan bayangkan bahan bakar dari daging. Ya. Dari daging itu kan kalau dibakar akan mengeluarkan minyak. Minyak akan semakin mematikan api atau menyalakan? Akan semakin menyalakan. Terus seperti itu. Habis nanti dibuat lagi, jadi manusia lagi. Dibakar lagi, terus sampai tidak ada batasnya. Artinya apa? Artinya kekal di neraka. Sebagaimana ditegaskan dalam surat lain, yaitu surat Al-Baqarah ayat 39. Dalam surat Al-Baqarah ayat 39. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang kafir serta orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi ini semakin menegaskan apa yang tadi disampaikan di atas, bahwa orang-orang kafir itu kekal di dalam neraka. Ini dalil dari Al-Quran, dan masih ada dalil yang lainnya dalam Al-Quran banyak sekali. Ada dalam surat Al-Ma'idah ayat 72, ada juga dalam surat At-Taubah ayat 68, dan juga surat Al-Bayyinah ayat 6. Masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang kafir itu akan kekal di neraka. Dari hadis Nabi SAW, dalilnya antara lain hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ini pernah kita sampaikan ketika kita memberi judul pengajian kita, ketika kematian disembelih. Ketika kematian disembelih. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala setelah mengeluarkan seluruh penghuni neraka dari kalangan kaum muslimin, semuanya sudah keluar sampai tadi yang terakhir dalam keadaan sudah berbentuk apa? Arang, sudah dikeluarkan semuanya. Berarti yang tersisa di neraka adalah orang-orang kafir. Dan semua penghuni surga sudah masuk ke dalam surga. Saat itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kematian. Mendatangkan kematian dalam bentuk, masih ingat? Dalam bentuk domba. Mendatangkan kematian dalam bentuk domba, diletakkan oleh Allah di sebuah tempat antara surga dengan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga. Saat itu para penghuni surga mereka harap-harap cemas. Kenapa kok dipanggil lagi? Kami sudah masuk ke surga, jangan-jangan kami akan dikeluarkan. Jadi kan mereka dipanggil itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan takut. Kemudian penghuni neraka dipanggil juga, ya ahlan nar, wahai para penghuni neraka. Kalau penghuni surga dipanggil dalam keadaan khawatir, kalau penghuni neraka dipanggil dalam keadaan harapan. Wah, jangan-jangan kami akan dikeluarkan. Kemudian ditanya masing-masing, wahai para penghuni surga, tahukah kalian apa ini? Wahai para penghuni neraka, tahukah kalian apa ini? Semuanya menjawab, itu adalah kematian. Itu adalah
kematian. Setelah semuanya tahu dan melihat itu adalah kematian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyembelih kematian tersebut. Yang saat itu Allah wujudkan dalam bentuk domba. Kemudian mati sudah mati. Mati sudah mati. Artinya kematian sudah tidak ada lagi. Ketika melihat seperti itu, maka penghuni surga semakin senang dan gembira. Karena apa? Karena mereka dulu sebelum kematian disembelih, mereka masih ada rasa khawatir. Jangan-jangan kami ada masa habisnya. Masa habisnya kami di surga ketika kami mati. Ternyata mereka tidak akan mati. Mereka akan terus selama-lamanya. Sehingga izdadu farahan ala farahihim. Sehingga mereka semakin gembira setelah sebelumnya mereka sudah gembira. Kebalikannya siapa? Penghuni neraka. Penghuni neraka fazadu huznan ala huznihim. Penghuni neraka itu sudah sedih, tambah sedih lagi. Karena mereka kemarin masih mengharap bahwa siksaan ini akan ada habisnya manakala kami mati. Ternyata mati sudah mati. Jadi dari sinilah kemudian para ulama menyimpulkan bahwa orang kafir itu akan masuk ke neraka selama-lamanya dan tidak akan pernah keluar darinya. Dan ini adalah ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan juga para ulama yang lainnya. Dan ini perlu kita jelaskan karena ada sebagian orang di zaman ini yang mulai meragukan, masa sih ya enggane kayak Lady Diana masa mlebu neraka? Iya kan biasanya kan. Makanya naudzubillah min dzalik, ketika Lady Diana meninggal dunia, ada di antara kaum muslimin di Indonesia yang sholat ghaib. Sholat apa? Ghaib. Nyolati siapa? Lady Diana. Kenapa? Karena menurut mereka, sebagaimana yang diberitakan di media massa, menurut mereka ini adalah wanita yang baik, peduli kepada anak-anak miskin dan seterusnya. Tapi tidak ada bukti atau fakta yang jelas bahwa Lady Diana ini sudah masuk dalam agama Islam. Selama orang itu masih kafir, maka dia tidak akan pernah dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Kalau orang kafir dan dia kafir tidak diampuni oleh Allah, boleh nggak kita mendoakan dia? Itu namanya tidak beradab. Tidak beradab sama siapa? Sama Allah. Allah mengatakan tidak akan aku ampuni, kemudian kita minta, ya Allah ampuni. Itu kan namanya apa? Tidak beradab sama Allah. Allah sudah menghukum ini tidak akan aku ampuni. Kok kita ngotot, ya Allah ampuni dia? Ini namanya tidak beretika sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sebagian orang yang lain yang mengatakan, terutama orang-orang liberal, las kok nek padane wong Islam tok sing mlebu surga yang kok kekeselan golek arep nyapu nang surga. Surga itu luas kan tadi. Jadi surga itu bukan cuma punya orang Islam. Apa yang gane kok arep nyapu dewekan karena kasih kesempatan kepada orang-orang non muslim untuk masuk surga supaya kita enggak kecapean nyapu surga katanya. Nauzubillah min dzalik, perkataan-perkataan seperti itu. Ya. Inilah prinsip. Kita harus tahu ini prinsip ya. Kita meyakini ada sebuah prinsip. Jadi kalau ada orang kafir meninggal dunia, maka nasibnya adalah di akhirat kekal di dalam neraka. Ya. Ini kalau orang sudah meninggal. Tapi kalau orang kafir masih hidup, ini beda. Kalau orang kafir masih hidup, berarti masih ada peluang untuk bertaubat. Makanya kalau ada orang kafir masih hidup, kita tidak boleh langsung vonis kamu pasti masuk ke neraka selama-lamanya, belum tentu. Karena apa? Karena bisa jadi dia nanti akan bertaubat. Tapi kalau orang kafir sudah mati, orang kafir sudah mati, dia jelas-jelas mati dalam keadaan melakukan kekafiran atau mati dalam keadaan kafir, maka dia dihukum sebagai orang yang akan kekal di dalam neraka. Walaupun siksaan mereka itu bertingkat-tingkat. Ya, orang kafir itu siksaannya tidak sama sesuai dengan kadar dosa yang mereka lakukan. Karena ada orang kafir yang
berusaha untuk menghalangi manusia dari agama Allah, ada orang kafir yang sekedar kafir buat diri dia sendiri. Sekarang kan ada orang kafir yang membunuhi umat Islam, ada orang kafir yang tidak membunuhi orang umat Islam. Lebih parah mana? Orang kafir yang membunuhi umat Islam. Makanya siksaan mereka juga berkelas-kelas, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 88. Dalam surat An-Nahl ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum 'adzaban fawqal 'adzab." Orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, maka kami akan tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan. Jadi orang kafir plus menghalangi orang dari agama. Jadi dosanya lipat ganda. Pertama dia dosa kafir, yang kedua dosa menghalangi orang dari jalan agama. Maka siksaannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang cuma kafir saja, kafir kok cuma? orang yang kafir kemudian tidak menghalangi orang dari agama Allah, maka siksaannya lebih ringan daripada orang kafir yang menghalangi orang dari jalan Allah. Dan juga di antara dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya orang kafir itu siksaannya bertingkat-tingkat adalah sabda Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, sesungguhnya inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah, sesungguhnya siksaan orang penghuni neraka yang paling ringan. Berarti kalau ada kata-kata siksaan paling ringan, berarti masih ada siksaan yang parah. Berarti siksaan itu bertingkat-tingkat. Adalah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan min nar yaghli minhuma dimaghuhu, adalah orang yang di bawah kedua telapak kakinya diletakkan bara api sampai mengakibatkan otaknya mendidih. Ini siksaan yang paling apa? Yang paling ringan. Siksaan yang paling ringan adalah orang yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya bara api hingga otaknya mendidih. Siapakah dia? Dialah pamanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Itu siksaan orang kafir yang paling ringan. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari siksaan api neraka. Allahumma amin. Jadi kesimpulannya ada berapa jenis? 4. Masih ingat enggak? Kesimpulannya ada 4 jenis, ya. 4 jenis manusia. Siapakah mereka? Mereka adalah yang pertama, orang yang mati dalam keadaan telah bertaubat dari dosanya. Bagaimana nasib mereka? Akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, muslim yang mati dalam keadaan melakukan dosa namun telah dijatuhi hukuman had, maka hukumannya merupakan penghapus dari dosanya. Yang ketiga, muslim yang mati dalam keadaan masih bersikukuh melakukan dosa dan belum bertaubat, nasibnya tergantung kehendak dari Allah. Kalau Allah berkehendak mengampuni maka akan diampuni, kalau Allah berkehendak menyiksa maka akan disiksa. Yang keempat, orang yang mati dalam keadaan kafir, orang yang seperti ini maka nasibnya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.